Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Yohana Nababan dengan NIM F1C2-19024 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir untuk mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan yang diampu oleh Ibu Syamsidah Rozi, SSI, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jurnal, yaitu Perancangan Aplikasi Pengamanan Pesan dengan Algoritma Caesar-Cipper yang ditulis oleh Ritario Arjumi Ginting. Nah, di zaman sekarang, proses pengiriman pesan sangat mudah dilakukan. Nah, salah satu fitur yang sering kita gunakan yaitu fitur WhatsApp. Salah satu yang harus benar-benar kita jaga adalah pesan yang bersifat rahasia, karena jika pesan itu tersebar, maka akan berdampak buruk pada kita. Salah satu cara yang biasa dilakukan yaitu kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Nah, salah satu cara yang digunakan yaitu enkripsi. Nah, kita ketahui bersama bahwa enkripsi adalah proses untuk menyamarkan makna dari pesan, sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak bisa mengetahui makna dari pesan itu. Nah, di sini pada jurnal ini menggunakan algoritma Caesar-Cipper, yaitu suatu teknik kriptografi yang dilakukan dengan mensubstitusi setiap abjad dari pesan yang akan dienkripsi melalui pergeseran susunan sebagai kuncinya. Misalnya, tiap huruf disubstitusikan dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Nah, dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu K sama dengan 3. Nah, di dalam kriptografi ditemukan berbagai istilah atau terminologi, yaitu pesan, pengirim dan penerima, enkripsi dan deskripsi, kriptoanalisis, dan chipper dan key. Nah, kita masuk ke chipper substitusi. Di dalam chipper substitusi, setiap unit plain text yang diganti dengan satu unit chipper text. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa plain text merupakan teks awal atau pesan awal yang akan dienkripsi. Nah, selanjutnya hasil dari enkripsi tersebut dinamakan chipper text. Nah, untuk yang di sini, dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu 3. Nah, berarti di sini kita ketahui bahwa kunci atau K-nya adalah 3. Nah, tabel yang pertama plain text-nya adalah abjad, 26 abjad, yaitu A, B, C, sampai Z. Nah, kita akan membuat chipper text-nya dengan K yang sudah diketahui, yaitu 3. Nah, di sini berarti A ditambah dengan 3, berarti jadi D. Begitu juga selanjutnya, B menjadi E. Nah, jadi huruf A pada plain text disubstitusikan dengan D. Huruf B disubstitusikan dengan E, demikian seterusnya. Nah, dengan melakukan operasi modulo terhadap plain text yang ini, plain text abjad, menjadi chipper text C dengan persamaan chipper text sama dengan enkripsi dari plain text sama dengan plain text ditambahkan dengan 3, yaitu kunci, modulo 26. Begitu juga ketika kita akan mengembalikan ke dalam bentuk chipper. Begitu juga ketika kita akan mengembalikan chipper text yang ini menjadi plain text, maka kita gunakan plain text sama dengan deskripsi dari chipper text sama dengan chipper text dikurangi dengan 3, yaitu kuncinya modulo 26. Nah, yang selanjutnya ada chipper transposisi. Nah, pada chipper transposisi ini, huruf-huruf di dalam plain text tetap sama, hanya saja urutannya diubah. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi atau pengacakan, karena metode yang digunakan adalah cara memutasikan karakter yang ada dalam satu teks. Nah, di sini diketahui kuncinya adalah 6. Nah, kita buat di sini plain text-nya adalah jurusan teknik informatika. Maka karena kuncinya adalah 6, maka
kita buat selebar 6 karakter. Ini JURUSA, kita lanjut ke bawah, tetap menggunakan 6 karakter, sehingga plain text-nya habis, sehingga kita ketahui cipertext-nya dibaca secara vertikal. Nah, begini. Nah, jadi cipertext-nya adalah ini. Nah, cipertext adalah suatu kata tanpa makna. Nah, itu adalah untuk selanjutnya untuk proses mendeskripsikannya, kita dapat membagi panjang cipertext-nya dengan jumlah baris 4. Nah, kita buat plain text-nya tadi, cipertext-nya tadi menjadi 4 karakter di dalam satu baris, seperti berikut JNKM. Nah, dengan membaca setiap kolom yang kita peroleh, maka kita dapat mengetahui plain text yang sebenarnya. Dibaca begini, jurusan Teknik Informatika, begitu seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam proses-proses di dalam kriptografi. Yang pertama ada proses enkripsi. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, sebuah proses enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti atau plain text, yaitu teks awal, menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Nah, di sini diberikan plain text-nya adalah jurusan Teknik Informatika. Nah, dengan menggunakan kunci 3, yaitu K sama dengan 3, maka akan kita dapat ciphertext sebagai berikut. Nah, kita lakukan pembahasan di sini. Nah, tadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ciphertext adalah untuk membuat sesuatu teks ke dalam ciphertext, yaitu enkripsi dikali dengan plain text-nya, yaitu plain text-nya ditambah 3 modulo 26. Nah, di sini untuk plain text yang awal, huruf yang awal yaitu J. Nah, plain text ditambah dengan K, yaitu 3 modulo 26. Nah, di sini J ditambah 3, yaitu J ditambah 3 modulo 26, yaitu 12. Maka 12 itu sesuai dengan susunan alfabet yang sudah digeser sejauh 3 huruf, karena K-nya adalah 3, maka 12 itu berada di huruf M. Begitu selanjutnya untuk plain text untuk huruf yang kedua yaitu U. Nah, plain text ditambah K modulo 26 yaitu U ditambah 3 modulo 26. Yaitu U di sini mewakili U di sini adalah urutan ke-20. Kenapa di sini modulo 26? Karena alfabet ada 26 dan dimulai dari huruf A, dimulai dari angka 0 yaitu berada pada huruf A. Nah, sehingga diperoleh plain text U yaitu 20 ditambah dengan kuncinya modulo 26 yaitu 23. Nah, sehingga angka 23 ini diwakilkan dengan huruf X. Begitu selanjutnya sampai plain text untuk yang huruf terakhir yaitu A. Plain text ditambah kuncinya modulo 26. Nah, plain text yang di sini adalah huruf A ditambah 3, ditambah kuncinya modulo 26. Nah, karena A adalah 0 ditambah 3, maka 3 itu diwakilkan dengan huruf D. Sehingga kita peroleh ciphertext-nya adalah sebagai berikut. Nah, ciphertext ini tentu tanpa makna, sehingga orang yang melihatnya tidak akan mengerti maksud dari pesan itu. Selanjutnya proses yang kedua yaitu proses deskripsi. Nah, proses deskripsi ini kebalikan dari proses enkripsi, yaitu kita mengubah
kode yang tidak dapat dimengerti atau ciphertext yaitu di sini menjadi kode yang dapat dimengerti atau kita kembalikan ke bentuk awal, yaitu kita kembalikan ke plain text. Nah, di sini kita peroleh ciphertext yaitu sebagai berikut, sehingga kita dapat melakukan proses deskripsi. Nah, di sini untuk melakukan proses deskripsi, maka plain text sama dengan proses deskripsi dari ciphertext sama dengan ciphertext-nya dikurang kuncinya dikali modulo 26. Nah, untuk ciphertext yang awal adalah huruf M. Nah, M di sini dikurangi dengan K. Nah, sesuai dengan ketentuan di awal bahwa K-nya adalah 3. Nah, di sini M dikurang 3 modulo 26. Nah, di sini M adalah 12 dikurangi dengan 3 modulo 26. Sehingga diperoleh 9. Nah, 9 ini adalah mewakili huruf J. Begitu juga dengan ciphertext yang kedua, yaitu huruf X. Nah, ciphertext dikurang dengan kuncinya modulo 26. Nah, X dikurang 3 modulo 26. X di sini adalah mewakili 23 dikurang 3 modulo 26. Nah, di sini diperoleh 20. Nah, 20 ini adalah huruf U. Nah, begitu seterusnya hingga ciphertext yang terakhir yaitu D. Maka diperoleh D ini adalah 3 dikurang kuncinya 3 modulo 26 yaitu 0. Nah, 0 ini diwakili dengan huruf A. Sehingga kita peroleh plain text atau makna yang sebenarnya itu jurusan teknik informatika. Selanjutnya di sini ada yang di sini secara konseptual perancangan menjelaskan mengenai jalannya sistem perancangan interface adalah proses untuk membuat perancangan form-form tampilan layar. Nah, begini ada di menu utama. Merupakan tampilan yang berisi list untuk membuat beberapa elemen yaitu private pesan, enkripsi pesan, message, copy enkripsi, kirim, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya menulis pesan. Selanjutnya langsung membuat pesan enkripsi. Sehingga terlihat bahwa pesan enkripsinya adalah seperti di gambar. Nah, kesimpulannya, keamanan pengiriman pesan dapat diimplementasikan dengan metode enkripsi. Salah satunya adalah enkripsi Caesar, di mana proses pesan yang dikirim atau diterima oleh lawan pesan dapat diubah dengan metode Caesar dengan pergeseran kunci untuk keamanan dari isi pesan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kuncinya adalah 3. Selanjutnya, di sini ada merancang aplikasi pengamanan pesan proses enkripsi dan deskripsi di dalam pergeseran kunci yang diberikan menggunakan software Visual Basic 2008. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang jurnal ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya atau ilmu yang salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.